hujan. Setelah sekian lama nggak mengupload video, kira gua Bung Yor kembali lagi guys di hari Minggu ini. Rutinitas seperti biasa ke gereja. Yang biasanya gua di Casablanca ya. Hari ini gua ada di Tamrin, tepatnya di Annex Building Pullman Hotel di Tamrin guys. Ya sama-sama JPCC sih, jadi ya nggak berpindah gereja, cuman berbeda tempat aja di satu gereja yang sama. Ikutin terus, here go. Yo, welcome back guys, kembali bersama gue di sini Bung Yor. Yang biasanya hari Minggu gue beribadah di Casablanca, hari ini gue berada di MH Tamrin, tepatnya di Annex Building, salah satu dari JPCC campus juga yang berada di sini di Upper Room Pullman Hotel Jakarta. Oke, here we go. Ini gue mau liatin lo jadwalnya. Di sini ada jam 10.30 sama 12.45. Cuman 2 kali pelayanan di sini guys. Tepatnya di lantai 10. Ini gue di connection area. Ya seperti biasa selalu kepagian. Ya apa salah lah. Lebih enak kepagian daripada terlambat. Desak-desakan ya. Seperti pada gereja umumnya, awal bulan Maret ini, di minggu pertama kita melakukan perjamuan. Wele, hujan guys. Keadaan di sekitaran Tamrin setelah gereja hari ini guys, tanggal 5 Maret 2023, hujan. Ya demikian tadi gereja, kegiatan rutinitas gue setiap hari Minggu. Sorry kalau nggak terlalu kedengaran guys, karena ya di pinggir jalan sekitaran Tamrin. Jadi yang seperti gue bilang tadi pertama, biasanya gue kan di Casablanca, tapi hari ini karena satu dan lain hal gue di Tamrin, di Pullman Annex Building tepatnya ya. Masih tetap JPCC sebenarnya. Jadi ya firman yang luar biasa hari ini, spiritual training tadi dari Pastor Geang. Saya merasa diberkati banget dengan gereja ini guys. Ya jadi berusaha untuk bisa baik setelah bosan dengan hal-hal yang sudah dibilang tidak baik. Nah gue merasa juga gue butuh bimbingan, gue butuh pengarahan dari orang-orang yang ibaratnya kompeten untuk bisa membimbing gue dengan ekspektasi gue yang lower ya, karena kita akan berhadapan juga pada manusia yang sejatinya memang gak sempurna. Ya setelah gua memantapkan diri untuk tertanam di gereja ini, Jakarta Prayer Community Church atau JPCC, memang gak gampang prosesnya. Proses itu menggambarkan sebuah pembentukan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya sorry, gua masih kekurangan mikrofon untuk bisa memberikan suara yang jelas guys. Ya kembali ke proses Tuhan yang mungkin kurang begitu enak, karena kita akan keluar dari yang namanya zona nyaman dalam hidup. Ya ekspektasi gue juga nggak terlalu tinggi, dan gue merasakan begitu banyak pembentukan yang terjadi, karena gue lihat dan gue sadar orang nggak langsung melihat gue baik, karena orang tetap akan menilai gue
berangkat dari cerita gue yang lama. Karena image sudah terbentuk ketika gue udah melakukan kesalahan yang mungkin mereka bilang besar. Tapi ketika gue di gereja ini, ketika gue bergabung sebuah komunitas yang saat ini gue bernaung, di situ gue nggak dapat justifikasi. Mereka justru nggak mengingat dan nggak mau tahu apa yang sudah gue lakuin di belakang. Yang mereka inginkan hanyalah gue maju bersama mereka dan punya mental dan punya hati yang mau diajar. Itu aja sih. Jadi ya banyak hal yang terjadi dalam hidup gue justru malah bikin gue tambah kuat. Ya memang penilaian orang akan lebih melihat gue yang dulu. Jadi ya gue juga belajar untuk bisa berpikir bahwa omongan orang tentang image kita zaman dulu ya nggak perlu gue dengerin. Ya saat ini memang hal-hal yang terjadi dalam hidup gue ya kurang begitu baik sih yang gue alami saat ini, karena banyak orang yang masih mengungkit atau mencoba untuk mengingatkan gue kalau gue tuh siapa gitu loh, dalam konteks negatif. Hal yang positif yang udah gue lakukan cenderung tertutup di mata mereka gitu guys. Jadi ya gue sih merasa gimana sebagai manusia ya. Ya itulah tadi kisah gue untuk berbagi hari ini guys. Jadi gue cuma mau kasih sedikit cerita aja tentang yang terjadi dalam hidup gue saat ini. Jadi ya memang intinya seperti ini. Kita nggak bisa kontrol mulut, omongan orang, atau pikiran orang tentang hidup kita. Karena image sudah terbangun ketika kita melakukan kesalahan. Yang bisa kita lakukan satu hal, fokus dengan komitmen yang sudah kita buat untuk berubah. Itu aja sih guys. Orang kanan kiri akan ada pro dan kontra. Mungkin ada yang mau mendukung lu, ada yang pura-pura mendukung lu, ada yang pura-pura, ada mungkin justru nggak percaya dengan keputusan lu. Ya kalau lu udah komitmen, ya gue bilang sih kayak gue saat ini ya fokus aja sama Tuhan. Mulut orang kita nggak bisa kontrol, pikiran orang kita nggak bisa kontrol. Jadi yang bisa kita lakukan hanya fokus dengan komitmen kita. Itu aja dari Bung Yor hari ini. You guys have a lovely Sunday and may God bless you all. Bye. Demikian cerita gue tadi guys. Pada intinya gue berkeputusan untuk bisa berubah karena gue udah bosan dengan apa yang sudah gue lakuin, dan gue menyesal dengan apa-apa yang sudah gue lakuin di belakang gue. Saat ini gue lagi mengalami yang namanya proses Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang kurang nyaman di dalam hidup gue terjadi untuk saat-saat ini, yaitu kunjungan dari orang-orang. Memang gue sadar dan gue tahu bahwa segala sesuatu yang mereka omongkan saat ini adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Jadi mereka membangun image berdasarkan apa yang gue lakukan di masa lalu gue. Itu gak salah guys. Jadi lu gak usah intervensi, lu gak usah mikirin apa yang mereka bilang, karena sebenarnya apa yang mereka bilang benar adanya. Yang bisa lu lakukan adalah saat ini kalau lu punya situasi yang sama kayak gue, kita cuma bisa berdoa yang terbaik buat mereka. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalaupun mereka selalu mengingat masa lalu kita, ya kita hanya bisa berdoa. Itu aja yang bisa kita lakukan guys. Kita nggak bisa kontrol mulut orang, kita nggak bisa intervensi pikiran orang, kita tidak bisa mengganggu apa yang orang pikirkan tentang kita. Mereka punya hak untuk berbicara dan punya opini tersendiri tentang kita. Itu aja guys dari gua Bung Yor. Gua harap lo suka dengan video ini. Lo bisa like kalau lo suka, lo bisa share kalau memang membawa inspirasi dalam hidup lo guys. Terima kasih. Don't forget to like and subscribe guys. God bless you.